Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Saya mahasiswa dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Yayan Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu al-hakim, baru mahkum fi'i dan mahkum alai. Yang pertama ada al-hakim. Nah, kata hakimah secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadi. Nah, dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Nah, ulama usul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Nah, dan menurut mereka juga bahwa yang menetapkan hukum al-hakim itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para rasulnya. Namun beliau inilah yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia. Nah, tidak ada perselisihan pendapat ulama syara, itulah yang menjadi hakim sesudah Rasul dibangkit dan sesudah sampai seruannya kepada yang dituju. Nah, kemudian yang kedua ada mahkum fi'i. Mahkum fi'i adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau pembuat hukum. Nah, para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fikih adalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan tita syara. Kemudian yang bersifat tuntutan pengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, yang memiliki suatu pekerjaan dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, kemudian ruksah dan sah serta batal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mahkum alai. Nah, mahkum alai ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni satu, sanggup memahami kitab-kitab pembebanan atau tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kitab syariah tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklil atau pembebanan. Kemudian yang kedua itu mempunyai kemampuan menerima beban dasar pembebanan hukum. Bagi orang mukallaf adalah akal dan pemahaman kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Oleh para ulama usuliyun dibagi pada dua macam, yaitu al-hiyatul wujud dan al-hiyatul ada. Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dari kewajiban, tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu. Nah, dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi kondisi tersebut, disebut dengan awarid ahliyah.